masuk di dalam ibadah. Yes, Yesus bangkit. Ia bangkit mengalahkan iblis. Ia menang atas maut. Inilah berita yang paling menggembirakan. Oleh kebangkitannya kita mendapat kemenangan. Bersama Kristus kita lebih dari pemenang. Mari bersukacita merayakan Paskah dalam tuntunan firman. Aku telah melihat Tuhan. Kita memuji Tuhan bersorak hai alam semesta. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Duh, nggak bisa di sini. Bahayanya Bu, kalau tidak udah. Untung ada celananya. Bahayanya kalau nggak ada. Saudara-saudara, Tuhan bersama kita dan pasti menolong. Selamat Hari Paskah, Yesus bangkit bagimu, saudara-saudaraku, haleluya. Selamat Paskah bagimu juga, Yesus bangkit, haleluya. Saudara-saudara, kita memperhatikan di bukti atau slide ada beberapa tugas bagi kita masing-masing. Mari kita dalam pengakuan dosa pada saat menyerahkan kepada Tuhan, kita berseru dalam hati yang tulus dan ikhlas kepadanya dan mau mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat memaknai Paskah dengan sungguh-sungguh, maka haruslah kita bertekad melepaskan diri dari segala pengaruh dosa. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Tuhanku bila hati kawan. Ayat yang pertama dinyanyikan PKB dan PKB.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Untuk merespon berita anugerah, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kita akan baca Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 118. Mazmur 118 ayat yang pertama dan yang kedua, dan ayat yang 14 sampai yang ke-24. Mazmur 18 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang 14 sampai 24. Kita mulai. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kita ke ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Inilah pintu gerbang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Batu yang dibuat oleh tukang-tukang bangunan. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Untuk merespon bacaan kita memuji Tuhan. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih.
kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa dan kita berdoa dalam bentuk ini. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yeremia 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yeremia 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia kepada burung, yaitu bangsa yang terkutuk daripada itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiamu kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak-anak dari Israel. Engkau akan mengasihi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh aku datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion pada Tuhan Allah kita. Carilah perkara yang di atas. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Firman Tuhan.
menurut Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari bersegelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga terlebih dahulu sampai di kubur. Ia menjebur ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluru yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang menyatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyebut ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penuntut amanah, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuhan yang meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memandang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allah dan Allah. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepada. Amin. Yeah.
selamat hari Minggu, selamat Paskah. Saudara-saudara, aku telah melihat Tuhan. Itu tema dalam Paskah pada saat. Pertanyaannya saudara-saudara, kepada kita pada saat ini, apakah kita telah melihat Tuhan? Maria menyampaikan berita ini kepada murid-murid bahwa aku telah melihat Tuhan. Dan apakah kita juga telah melihat Tuhan dalam kehidupan? Lihat, ya saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Di dalam bacaan kita, dalam Mazmur, di dalam Yeremia, berbicara tentang kasih Tuhan yang diperlihatkan oleh Allah kepada mereka. Mereka merasakan bahwa Tuhan Allah selalu menyatakan kasih-Nya di dalam sepanjang kehidupan mereka. Dan bukti kasih itu mereka dapat dibebaskan dari kehidupan yang tidak baik menjadi baik. Penyertaan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan sang pemazmur dan Yeremia. Ia menjalani kehidupan, ia merasakan bahwa hidup yang dijalani kasih Tuhan selalu nyata. Dan mereka menyampaikan di dalam kehidupan ini bahwa kasih Tuhan ia sampaikan kepada semua orang. Ia sampaikan dan ia berkisah bahwa kasih Allah, kesetiaan Tuhan itu terus dinyatakan dalam kehidupan sang pemazmur dan Yeremia bersama dengan murid, dengan umat Allah. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bacaan kita Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18 menceritakan atau kronologi tentang Yesus bangkit yang tidak dikenal oleh murid-murid Yesus. Mereka tidak mengetahui dan merupakan apa yang telah diceritakan oleh Yesus pada mereka tentang bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan dalam bacaan kita selanjutnya seorang perempuan yang menangis dan meratap Yesus yang ia dan bahkan Yesus yang ia kasihi sudah tidak ada di tempat di mana dia dikubur. Saudara-saudara, luar biasa cerita Maria dalam bacaan. Maria bercerita dan menangis. Ia menangis karena mayat dari Yesus yang ia kasihi telah hilang dan tak ada lagi. Tetapi apa yang terjadi dalam tangisan itu, dalam meratap itu, Yesus menyatakan semua kasih-Nya kepadanya. Maria yang pertama kali melihat Yesus setelah bangkit. Kaum perempuan, Maria pedang di sana. Ya, usahanya Maria waktu semangat untuk bertahan. Dan perempuan yang pertama melihat Yesus bangkit. Tetapi ada yang menarik Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika Yesus menyapa dia dengan sapaan yang akrab. Dan apa yang terjadi, Maria pun mengingat sapaan itu. Tidak ada yang memanggilnya selain dia.
Makanya dia berpaling dan mengatakan Rabbi. Padahal dia sempat berpaling tadi. Berpaling dalam bacaan kita sebelum persamaan itu kedua. Ia hanya melihat dan melihat Yesus, tetapi ia tidak mengenal. Justru ia melihatnya sebagai mungkin dia adalah penjaga taman. Tetapi setelah samaan itu disampaikan, Maria pun berpaling dan mengenal suara. Oh, sesingkat kita biasanya di panggilan khusus. Nah, ada panggilan khusus bagi suami, bagi istri, bagi sahabat. Oh, baik bisa dikuat apa, mama kata, aku kamu atau ini dilakukan atau yang jelas bahwa setiap kita juga mempunyai sahabat yang berbeda dengan dan ada dalam keluarga atau dalam kehidupan kita bersama di tengah-tengah keluarga. Nah, saudara-saudara yang sama-sama kita sebagai Tuhan. Jadi di sini memperlihatkan kepada kita bagaimana Maria disuruh supaya ia tidak boleh mendekat Yesus pada waktu itu. Bisa kita membayangkan orang yang kita cintai, orang yang kita dapat hilang lalu tiba-tiba ada di bersama dengan kita, apa kita diubah? Kita akan seperti Maria, kita akan memeluk dan menghampiri dia dengan sukacita dan mungkin kita akan berlama-lama, kita mungkin akan bercerita kepada pagi, sore dan sebagainya. Itu yang akan terjadi, cerita kita akan mungkin panjang dan sebagainya. Tetapi dalam bacaan kita dikatakan bahwa Maria disuruh ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau mendekat aku. Maka Yesus berkata, Maria, atau apa sebenarnya? Ini yang mungkin bisa kita kembali kepada kita. Padahal kebangkitan Yesus setelah itu kan bisa dipegang oleh Thomas. Maka murid-muridnya tunduk dalam sebuah syukur dan dia memeluk kaki dari Yesus. Tidak bisa. Justru Yesus menyuruh Thomas untuk menunjukkan tangannya ke dalam lampu yang telah ditombak waktu dia di atas kayu salib sebagai bukti bahwa jangan kau ambil Thomas. Tetapi mengapa pada saat ini apa sebenarnya yang mau disampaikan kepada kita dengan sehubungan dengan kita bahwa aku melihat di sini Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bukan sebagai orang-orang percaya. Di sini mau mengungkapkan sebuah pengakuan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini yang dikisahkan Rasul tadi, ini yang dikisahkan Yeremia tentang umat Allah, bukan kisah yang kita berada di perjuangan. Jadi dalam bacaan kita mengapa Maria tidak boleh mendengar Yesus pada waktu itu. Yesus mau mengatakan bahwa inilah kasih yang telah menyatakan kepadamu. Engkau telah melihat aku. Oleh karena itu, yang terpenting hari ini kepadamu adalah pergi beritakan kabar sukacita tentang kebangkitan Kristus dalam kehidupanmu. Itu yang menjadi inti dari orang-orang yang percaya kepada Kristus hari ini. Jadi intinya mengapa Yesus tidak dipegang pada waktu itu. Bukan Yesus tidak mau dipegang, tetapi Yesus telah memperlihatkan kepada Maria bahwa saya sudah bantu dan yang terpenting hari ini kabarkan sukacita kepada murid-muridnya ada, sampaikan kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, inilah cinta kasih ibu yang telah melihat Kristus bangkit. Nah, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, orang yang merasakan cinta kasih Kristus dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang telah melihat Kristus. Nah, orang-orang yang telah melihat Kristus dalam bentuk kasih itu mesti mampu menyatakan sebuah
harus dan menjadi kekuatan dan menjadi perbedaan dari kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi jika hari ini pertanyaan dari sebuah tema, apakah kita melihat Kristus? Mesti jawab, saya melihat Kristus dalam kasih yang dinyatakan di dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, karena saya sudah melihat kasih itu, saya tidak mau seperti Maria yang mau bersama-sama dengan Yesus. Mesti harus pergi beritakan kabar sukacita kepada semua murid. Kalau kau melakukan sesuai Maria, Yesus sesuai Maria, aku karena berita ini adalah berita yang baik, berita sukacita, berita kegembiraan. Karena waktu saya tinggal beberapa hari di sini. Jadi kita hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, dari awal cerita tentang Yesus, kasih Allah diperlihatkan kepada kita. Kita yang hina ini, kita yang pada tadi malam kita berbicara tentang realitas kebenaran. Kita dilingkupi oleh kasih Tuhan. Kita diberikan kekuatan supaya dalam perjalanan kehidupan dalam kebenaran dan keterbatasan itu kita tidak goyah dan kita tidak ragu. Kita memiliki kekuatan untuk berjalan dalam kehidupan. Oleh karena itu kasih yang telah dinyatakan mesti disampaikan kepada semua orang, tidak hanya untuk diri kita, tetapi diberikan kepada semua orang dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mari dalam kehidupan dalam perayaan Paskah pada saat ini, mari kita mau berkata, aku telah melihat. Oleh karena itu, saya harus sampaikan berita ini seperti mereka menyampaikan kabar sukacita ini dalam kehidupan sebagai umat dia. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita merenungkan bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan ini sungguh luar biasa, dan kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita bukti bahwa Dia hadir, dan buktinya juga bagi kita bahwa aku melihat Tuhan dalam hidup kita. Maka saya yakin dalam kehidupan itu kita menyampaikan berita ini kepada saudara-saudara kita supaya mereka tetap kuat dan percaya bahwa Tuhan kita Kristus adalah sebuah hal yang amat penting bagi kita. Dia telah bangkit dan akan naik ke surga sebagai sebuah rangkaian janji Tuhan kepada kita bahwa Ia menyiapkan tempat dan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Karena itu, saudara-saudara, mari kita dengan penuh kerendahan di dalam kehidupan ini merespon ungkapan pengakuan Tuhan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa ternyata saya diberikan tugas oleh Allah di dalam Yesus Kristus untuk memberitakan kabar sukacita lewat diri. Mari kita berseru kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Dan jangan membawa kita dalam kesalahan, karena Engkau yang berkuasa dan kemuliaan. Mari kita berdiri yang tidak bisa berdiri karena berdiri yang Bapak mengikuti hari Bapak. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita mengucapkan pengakuan iman gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan gereja Toraja bahwa dikhususkan dan dipanggil menjadi makalah untuk seluruh dalam dunia bagi percaya penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Silakan ditutup.
Ini tiba saatnya kita menyatakan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan. Pada hari ini diberi kesempatan kepada kita untuk memasukkan amplop syukur bulanan dan amplop syukur Paskah. Sambil kita menyerahkan persembahan, kita iringi dengan lagu Sungguh Bangga Bapa Allah seperti Engkau. Seperti biasa dimulai dari Bapak Majelis, dilanjutkan dari sebelah kiri.
Sebelum masuk ke syafaat, disilakan PBB
Ya, terima kasih. Kurang kompak goyang. Juga ada teman yang dulu pakai. Ya, itu ujian yang telah disampaikan Yesus memberkati ibu-ibu dalam tugas dan tanggung jawab. Ya, kita akan melantik panitia Hari Raya Gerejawi PWGT Jemaat Rangkuman Penyerangan tahun 2023. Ya, nanti yang saya sebut namanya bisa berdiri. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan melantik panitia Hari Raya Gerejawi PWGT Jemaat Rangkuman Penyerangan tahun 2023. Mereka yang akan dilantik dalam kepanitiaan ini adalah sebagai berikut. Surat keputusan tentang panitia Hari Raya Gerejawi PWGT Jemaat Rangkuman Penyerangan tahun 2023. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pengurus persekutuan wanita gereja Raja Jemaat Rangkuman Penyerangan menimbang bahwa demi kelancaran pelaksanaan perayaan Ibadah Paskah dan Natal PWGT Jemaat Rangkuman Penyerangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Rangkuman Penyerangan, mengingat pengakuan gereja Raja, tata gereja Raja, tata kerja PWGT, memperhatikan saran dan masukan serta rapat koordinasi PWGT tanggal 28 Maret 2020 memutuskan menetapkan putusan tentang pembentukan panitia Hari Raya Gerejawi PWGT Jemaat Rangkuman Penyerangan. Pertama, mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini untuk menjadi panitia Hari Raya Gerejawi PWGT Jemaat Rangkuman Penyerangan tahun 2023. Kedua, menugaskan kepada panitia Hari Raya Gerejawi PWGT Jemaat Rangkuman Penyerangan untuk mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ibadah Paskah dan Natal PWGT dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pengurus sesuai dengan mekanisme organisasi PWGT. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dan penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan ditarakan pada tanggal 28 Maret 2023, pengurus Persekutuan Wanita Gereja Raja Jemaat Rangkuman Penyerangan Ketua Nyonya Christine Yuliani Petrusin, Sekretaris Nyonya Koriman Padang Lobo Pembonan. Mengetahui pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rangkuman Pendeta Ulama Keseluruhan dan SDA dicap dan ditandatangani. Nama-nama yang terpilih saya dan disebutkan penanggung jawab dan penasehat pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rangkuman Penyerangan, pengurus Persekutuan Wanita Gereja Raja Jemaat Rangkuman Penyerangan. Kedua, yang saya sebut bisa berdiri hadir pada saat ini, Ibu Yuliani Komponan, Sekretaris Ibu Anita Makasih, Dahara Ibu Salma, Seksi Acara dan Ibadah Saudari Berkabina, Ibu Agustina Pasar, Ibu Rike, Ibu Nelly Setiana, Ibu Sriana Limpo, Seksi Perlombaan, Ketua Deborah Sampo, Ibu Meli Silondo, Ibu Yanti Simon, Ibu Elizabeth Alayu, Seksi Perlengkapan, Ibu Adelia Kalio, Ketua Ringkasan, Ibu Veronica Pai, Ibu Desi Toya, Ibu Dina Dekus, Seksi Dekorasi, Ibu Susan Sriani, Ibu Lili Rondi, Ibu Kristina Sampe, Ibu Natalia, Seksi Dokumentasi, Ibu Marceloni, Ibu Astuti Pasar,
seksi konsumsi Ibu Alfrida Limon, Ibu Marta Somba, Ibu Agustina Kandung, Ibu Dorce Duma, anggota PWGT. Seksi Tanah, Ibu Lailani Lestia Sahib Dalek, Ibu Asyani Pasang, Ibu Neni Tamuloko, Ibu Justina Salama, Ibu Mari Tantisor. Seksi Dada, Ibu Herlina Tabusisi, Ibu Marta Lemah, Ibu Paulina Sampe, Ibu Eka Tante, Ibu Lince Sampe. Ya, demikian panitia, sudah panitia HRT. Jika ada nama yang salah, saya mohon maaf. Jika ada yang tambahan lagi, silakan bicara dengan, kalau ada yang tidak sempat tertulis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengucapkan syukur kepada Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, saya melantik saudara-saudara sebagai panitia Hari Raya Gerejawi Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Rantai Manado Daratan tahun 2023. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Tuhan kiranya memberi hikmat, kearifan dan kerelaan dalam kepada saudara-saudara untuk melaksanakan tanggung jawab ini demi pertumbuhan gereja dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, Minggu 9 April 2023. Majelis yang berjemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hari beribadah bersama dengan kami dan beliau membutuhkan pelayanan lebih lanjut. Silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah pada hari ini. Penyampaian yang pertama, senantiasa diimbau kepada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan gereja dan tidak membuang sampah di dalam gedung gereja. Kemudian berikutnya, ibadah keluarga di rumah Bapak Atsing Satria Rewasan akan dilaksanakan hari Jumat 14 April 2023. Ibadah ini digabung dengan ibadah PKBGT. Yang berikutnya, ibadah PKB Klasis, ibadah PKBGT Klasis di Jemaat Mei akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2022. Jadi Bapak-bapak ada ibadah Klasis hari Sabtu tanggal 15. Kemudian majelis gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 April sampai dengan 9 April 2023. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. Untuk ibadah-ibadah sesuai dengan warga jemaat, untuk ibadah rumah tangga tidak ada yang ditunda sampai pemberitahuan warga jemaat ini. Hari Rabu saya baru satu di keluarga saudara dua, saya baru dua di keluarga Manusi, Agatis di keluarga Abaru, yang 8 di keluarga Lusumba, Lestari di keluarga Alex Kanetang. Untuk ibadah PKBGT di rumah Bapak Simon Sampai untuk sementara waktu ditunda. Untuk PWGT Maranum 1 hari Selasa Nyonya Samuel Sapan, kemudian hari Sabtu Nyonya Agustinus Saledan. Kemudian Maranum 2 hari Selasa di Nyonya Petrus Payung, hari Sabtu di Nyonya Petrus Alon. Nanti kalau ada perubahan ibadah akan disampaikan lewat seluruh jemaat. Biasanya ada yang terlambat konfirmasi dan disampaikan di jemaat.
Kemudian berikutnya hari ini kita menerima persembahan syukur dari beberapa keluarga. Yang pertama dari keluarga Fani Mangundak berupa Natura kue, dari keluarga Hubungan juga Natura kue, kemudian dari keluarga Pembunan sebesar 500.000 untuk Diakonia 250 dan untuk SMGT 250. Berikutnya dari saudara Chandra Lasong sebesar 1 juta, PPGT 200, SMGT 200, PPGT 200, PKBGT 100 dan Diakonia 300. Dari keluarga Marni Mananda berupa Natura kue, kemudian dari keluarga Yohanes Panende Natura kue, keluarga Yohanes Panende Natura kue, keluarga Saudara Tulap Natura kue, keluarga Freddy Rombe Natura kue, keluarga Musa Seba Natura kue. Atas pengucapan syukur dari keluarga, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih Tuhan memberkati saudara. Hari ini kita menerima undangan pernikahan yang akan menikah Pranis Pondo, anak pertama dari Bapak Paulus Kunen Thomas Pondo dan Ibu Usa Kedasi, dengan Herma Matius SPD, anak pertama dari Bapak Matius Saleh dan Ibu Elisani Komi. Pemberkatan nikahnya hari Selasa 11 April 2023 jam 10 pagi di gereja FSD Markus Betalau. Resepsinya akan dilaksanakan hari Selasa hari Selasa 11 April 2023 pukul 13 jam 1 siang sampai dengan selesai. Tempat di Jalan PA Iskandar RT 14 Kelurahan Bota Laut, Kecamatan Tarakan Utara. Yang turut mengundang di jemaat kita, yang pertama Bapak Simon Seba, yang kedua Bapak Lukas Sumbang. Ya, demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Lanjutkan dengan aku. Ya, ada yang berlindak saya tulis kue. Pokoknya yang dari tepung kue, ya, jangan ada kayaknya. Artinya saya berlindak kayak atau bolu ya. Pokoknya saya rata sama saya tulis kue. Pokoknya yang dari tepung kue namanya, ya. Ya. Kita lanjutkan dengan aturan. Mohon bantuan bapak-bapak untuk angkatan kita. Ini semuanya dikhususkan untuk hari raya gereja. Belum tak? Pokoknya ada banyak, ada berapa macam. Jadi kita uangkan untuk hari raya jauh. Ya, ya. Ya, keluarga 30 satu kali. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 3 kali. Mama Rizky. 50 dua orang satu kali, 50 dua kali, 60 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya lagi, terangkan. Ayo, 50 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, tawarkan. Ayo. 20 berapa? 30 satu kali, 50 satu kali, 50 dua kali,
53 kali. Ines. Dua, ya kasih dua, apa apa. Pokoknya ini kita tuh sama mana kita boleh. Tanya boleh. Ya ini 10. 100 satu kali dari belakang. 100 dua kali. 100 tiga kali. Adik. Ya sama 20 keluarga. Ayo 50 satu kali. 60 satu kali. 60 dua kali. 60 tiga kali. Makasih. Lagi 20 tambahkan. 100 dari belakang. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Adik. Ya lagi 20 tambahkan. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Ya, baru lagi tambahkan. 50 satu kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Di belakangnya mampir siapa? Oh ya, itu yang di rumah. Ya lagi 20. Taruhkan. Berapa? 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. 40. Ya lagi 20. 50 dari belakang. 60 satu kali. 70 satu kali. 95 satu kali. 80 satu kali. 80 dua kali. 85 siapa ini? Satu kali. 85 satu kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 105.000 lah kalau gitu. 105.000 satu kali. 110 satu kali. 110 dua kali. 110 110 tiga kali. Ayo mama ini. Ya ini bilang mau jauh arum-arum. Pak Tua bilang tuh. Iya, kayaknya sih kalau udah arum-arum belum. 50 satu kali. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Bapak sini. Kue Toraja. Ya, tambahkan. 20 satu kali. 30 satu kali.
Silakan. Ya lagi 30 satu kali. 30 dua kali. 30 tiga kali. Nomor dia. Lagi. Warga. 20 satu kali. 20 dua kali. 30 40 satu kali. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Nomor info. Dek atau dek lagi. Warga. 40 satu kali. 40 dua kali. 40 tiga kali. Mama istrinya Pak Jo. Mama Bianca. Bajunya terlalu kuning silau. Ya lagi, harga. Depatori. 30 satu kali. 30 dua kali. 30 tiga kali. Mama Timur. Depatori lagi. 30 satu kali. 40 satu kali. 40 dua kali. 40 tiga kali. Langsung. Lagi 30 satu kali. Berapa? 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Ngopi. Ya terakhir 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Pasti. Ya, mungkin satu yang harus kita lakukan. Bagi Bapak Ibu yang berpartisipasi, kami ucapkan banyak terima kasih Tuhan memberkati atas kalian. Selamat pagi. Ya, sedikit tambahan dari informasi dari kasus ini. Kebetulan saya melayani tanggal 15 Juli ada kegiatan verifikasi di jemaat Juara Harapan. Ibadah klasis PWIB di jemaat Juara Harapan tanggal 15. Ya. Ya saudara-saudara, ada beberapa keluarga yang akan kita bawa dalam bersifat dalam pengucapan syukur pada saat ini. Keluarga Mani Mamunda bersyukur berkat Tuhan dalam keluarga Ayat Bombongan bersyukur berkat Tuhan dalam keluarga Loro Pendonan bersyukur berkat Tuhan dalam keluarga. Saudara Chandra langsung bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam proses penyembuhan. Keluarga Mani Monanda bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga Yohanes Pende, bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga Yohanes Gondong, bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga Suryadi Tulang, bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga Fedi Romo, bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga Musa Seba, bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Dan kita tetap mendoakan beberapa saudara kita, orang tua kita, baik yang ada di rumah sakit pada saat ini di rumah, dan
anak-anak kita yang berguru dengan kondisi kesehatan, kita mendoakannya semoga Tuhan menyatakan kuasa dan mereka dapat sembuh. Mari kita berdoa sifat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Engkau terus menyatakan kesetiaan, kasih dan kesetiaan kepada kami. Kami menikmatinya di dalam kehidupan. Karena itu Tuhan, pada saat ini dalam suasana bahagia dan sukacita atas kebangkitan Yesus sebagai Juru Selamat kami berkumpul di rumah yang kudus memuji dan memuliakan nama. Kami mendengarkan sabda kebenaran menjadi kekuatan kepada kami untuk terus berjalan di tengah-tengah kehidupan yang Engkau karuniakan Tuhan. Sekalipun kami dalam berbagai pergumulan, tapi kekuatan kasih Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, beberapa umat pada saat ini berkumpul dalam kondisi kesehatan yang lemah. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini, membawa perkumpulan ini Tuhan. Engkau mendengarkan kami dan menyatakan kuasa lewat berbagai usaha yang dilakukan oleh keluarga untuk mendapatkan kesembuhan. Biarlah lewat itu Tuhan Engkau menyatakan kuasa dan mereka dapat pulih dan sembuh. Mari bersama-sama dengan kami menikmati kehidupan ini, memuji memuliakan nama Allah Bapa di dalam surga. Beberapa umat pada saat ini bersyukur di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka mengaminkan bahwa apa yang boleh mereka alami dan nikmati dalam perjalanan kehidupan mereka, apa yang boleh mereka rasakan, apa yang boleh mereka nikmati dalam kehidupan ini, semua karena Tuhan yang berperkara. Tuhan yang menyatakan di dalam kehidupan mereka. Mereka menyatakan pengucapan syukur pada saat ini. Teruslah menyatakan kasih-Mu dan penyertaan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Dan mereka selalu dapat menjalani kehidupan dan terus menjalankan seluruh kehidupan mereka ada di dalam tangan perkenan Allah Bapa di dalam surga. Di tengah-tengah kehidupan kami sebagai jemaat, kami mendoakan kehidupan kami masing-masing dalam tanggung jawab dan mencari hidup kami dalam berbagai harapan kami. Engkau hadir menyatakan kasih-Mu dan membukakan jalan kepada kami di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan, kami senantiasa berseru dan hanya mengandalkan Engkau. Berkati orang tua yang lanjut umurnya di tengah-tengah kehidupan dalam masa tua mereka, baik yang bersama dengan kami maupun yang ada di rumah pada saat ini. Anak-anak yang dalam kehidupan, di dalam harapan dan cita-cita mereka, di dalam tanggung jawab yang mereka empat di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap seruan mereka, Engkau mendengarkan harapan-harapan yang ada di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh merasakan dan menikmati meraih apa yang menjadi harapan itu dan cita-cita mereka, menjalani kehidupan ini dalam kebenaran Tuhan, dan mereka pun menikmati kasih Tuhan dan kekuatan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, panitia AMD BPWGT Jemaat Rantai Kemaran lagi-lagi saat ini Kau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga dengan kesetiaan dan ketaatan kesabaran mereka mampu mengangkat tanggung jawab ini. Tanggung jawab ini bagian dari ungkapan aku melihat Engkau. Oleh karena itu nyatakan kuasa dan kasih itu, sehingga mereka terus dapat mengangkat tanggung jawab ini dengan penuh sukacita. Allah Bapa di dalam surga, kami telah menyatakan dan menyerahkan ungkapan pengakuan
persembahan. Kau memberkatinya dengan dipergunakan di tengah-tengah jemaat yang masih ada pada kami Tuhan. Ajar kami untuk mempergunakannya sesuai dari seluruh dengan kerendahan dan memberkati melimpah dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kekasihan. Kau melawan diri kami Tuhan. Kau bersama-sama dengan kami untuk terus mampu menyatakan ungkapan pengakuan iman kami bahwa kami telah melihat Engkau di dalam kehidupan. Mampukan kami Tuhan untuk bercerita, berkisah di dalam kehidupan kami tentang kasih Tuhan, tentang ungkapan pengakuan ini pada sesama kami di tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa di dalam surga, seluruh hidup kami Tuhan kami serahkan ke dalam nama kekasihan. Berkati pemerintah kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Engkau hadir Tuhan di dalam kehidupan dan tanggung jawab mereka. Berkati bangsa dan negara yang kami cintai. Biarlah ya Tuhan, kami sebagai warga masyarakat dapat menikmati kebahagiaan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Allah Bapa di dalam surga, ampunkan salah dan dosa kami. Bukankah doa kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang dulu. Amin. Tidak Tuhan, kita kembali memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kristus bagi sorak. Saudara, pergilah, beritakanlah Kristus yang telah bangkit. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk memenuhi ibadah kita memuji Tuhan, hebat bagi Yesus Allah Sang
demikianlah ibadah kita pada hari ini. Majelis dan genap dari mari mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat Paskah bagi kita sekalian. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Selamat pagi dan shalom.